Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan memenuhi janji saya sebagaimana pertemuan Lontara edisi 70, di mana pada pertemuan itu kita terkendala masalah perumusan pada pembuatan absensi online yang terekam otomatis. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba berbagi pengalaman kembali bagaimana cara membuat absensi otomatis yang terekam otomatis sehingga bisa kita pakai berulang kali, satu link untuk semua kelas, dan bisa dipakai berulang kali tanpa harus menghapus respon. Bapak Ibu, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menyediakan absen kelas seperti ini. Ada absen kelas. Setelah ada absen kelas, kita membuat Google Form. Kita masuk di Drive dulu. Kita masuk di Drive. Saya coba bikin folder baru. Absensi harian Lontara. Kemudian kita cari foldernya. Kita cari foldernya yang ini. Kemudian klik tambah. Baru kita pilih Google formulir, pilih yang kosong. Kita tuliskan judulnya absen harian. Bisa kita tuliskan mapelnya Bapak Ibu. Misalnya saya mapelnya fisika. Di deskripsi dituliskan silahkan pilih kelas Anda. Kemudian pilih kelas. Kita pakai drop down supaya agak mudah terlihat di HP siswa, tidak berhamburan. Saya tuliskan di sini 10 IPA 1, 10 IPA 2, 10
IPA 3. Kemudian lanjut section. Sebelumnya ini kita tanda wajib diisi. Kemudian kita tuliskan kelasnya. Kelas 10 IPA 1. Kemudian 10 IPA 1. Nah, di sini kita ambil database yang ada di absensi kelas dengan cara kita tulis dulu kodenya. Jadi kode nomor urut kita tuliskan bintang, tanda petik 101. Kemudian formulanya kita tuliskan sama dengan, kemudian klik nomor urut, kemudian dan, kemudian tanda petik, koma, spasi, tanda dan, kemudian nama siswa. Nah, berikutnya kita ketik 02, kemudian 02, kita scroll sampai muncul tanda plus, kita scroll ke bawah sebanyak jumlah siswa. Kemudian ini di scroll juga ke bawah, sudah muncul. Kemudian yang ini di atas bisa kita copy paste saja, copy paste baru ke bawah. Ini sisa bintang 02. Selanjutnya di scroll sampai muncul tanda plus, baru ditarik. Kemudian ini ditarik juga sampai muncul tanda panah, ditarik tanda tambah ya, ditarik ke bawah. Kemudian ini di copy lagi yang di atas supaya agak mudah. Di copy lagi karena formulanya sama, dipindahkan ke sini. Sisa ditambah 02. Blok, muncul tanda panah, di scroll. Kemudian yang ini juga muncul tanda panah, muncul tanda plus, scroll ke bawah sebanyak jumlah siswa. Kemudian berikutnya ini di copy lagi yang di atas. Berikutnya ini. Kemudian ditambah tanda petik 2. Kemudian scroll ke bawah. Kemudian
Yang ini di scroll ke bawah juga. Setelah jadi, kombinasi antara angka dengan nama siswa, inilah yang kita kopikan ke Google Form. Yang ini saya blok, kemudian Ctrl C, pindahkan ke Google Form. Di sini ya. Saya paste di sini, Ctrl V. Sebelumnya untuk supaya sama nama di sini dengan yang di sini, kita klik 2 kali yang di atas, muncul seperti ini. Kemudian berikutnya kita tambahkan bagian. Kita hapus dulu ini. Atau dipindahkan saya ke bawah. Ditarik. Pindahkan bagian ke bawah. Ya. Itu bisa tadi dihapus saja ya. Jadi ini kelas 10 IPA 2. Sorry. Saya hapus saja. Sebagiannya. Oke. Kita lihat dulu di atas. 10 IPA 1. Ini wajib diisi. Kemudian tambah section. Kelas 10 IPA 2. Kemudian tambah 10 IPA 2. Kemudian kita kopikan kembali yang ada di Excel. Ini sorot ke bawah. Ctrl C. Kemudian kembali ke Google Form. Kemudian di sini wajib diisi. Berikutnya yang ini. Tambahkan bagian. Kemudian 10 IPA kelas 10 IPA 3. Kemudian tambahkan ini 10 IPA 3. Di sini kita ambil kembali absen siswa. Kemudian Ctrl C. Kembali ke sini.
wajib diisi, tambah section, di sini keterangan, kemudian dikasihkan deskripsi. H sama dengan hadir, I sama dengan izin, kemudian S sama dengan sakit. Kemudian di sini kehadiran, kita tuliskan H I S, kemudian wajib diisi. Berikutnya kita atur yang di atas, silahkan pilih kelas. Ini belum ya, tadi tidak sempat buat, kita tambahkan ya section sini. Pilih kelas, 10 IPA 1, 10 IPA 2, yang ini 10 IPA 3. Tetap dodong, wajib diisi. Sekarang kita setting di bagian titik 3 ini, kita buka berdasarkan jawaban. Ketika anak-anak memilih 10 IPA 1, maka dia akan membuka bagian kedua. Ketika anak-anak memilih 10 IPA 2, maka dia akan memilih bagian 3. Ketika anak-anak memilih 10 IPA 3, maka dia akan memilih bagian 4. Kemudian berikutnya, lanjut berikutnya, di sini kita scroll, ini lanjut berikutnya, ini langsung ke keterangan. Kemudian yang ini juga lanjut ke bagian berikutnya, langsung ke keterangan. Kemudian IPA 3 juga di sini langsung ke bagian keterangan. Kemudian kita preview dulu betul apa tidak form kita, bagaimana tampilannya. Kita klik di sini, anak-anak pilih kelas IPA 10 IPA 1, maka berikutnya dia memilih namanya. Saya pilih ini. Berarti tadi saya tidak drop down ya. Kembali. Saya lihat dulu yang ini. Saya tidak drop down tadi sini ya. Ini makanya tidak muncul. Ini drop down. Di sini juga. Ini kita pilih drop down ya, bukan pilihan ganda. Kemudian
Yang ini juga kita pilih drop down, bukan pilihan ganda ya. Kita lihat kembali. Kita lihat kembali. Preview. Di sini pilih kelas 10 IPA. Berikutnya anak-anak memilih namanya. Misalnya saya pilih Adhan. Berikutnya hadir. Saya kirim jawaban lain-lain kembali. Saya pilih 10 IPA 1. Kemudian berikutnya pilih Anissa Ramadhani. Berikutnya dia juga hadir. Kirim jawaban lain lagi. 10 IPA 1. Berikutnya kita pilih Asmadi. Berikutnya sakit. Kirim jawaban lain. Berikutnya saya kirim jawaban lain. Saya pindah kelas di 10 IPA 2. Ini saya pilih Adli Virus misalnya. Berikutnya ini hadir. Kemudian saya mengisi lagi 10 IPA 2. Berikutnya mana? Berikutnya dia sakit karena tidak bisa mengikuti pembelajaran. Kirim. Berikutnya kita kirim jawaban lain. Saya memilih 10 IPA 3. Berikutnya saya memilih Andika. Berikutnya desain. Kemudian berikutnya saya pilih 10 IPA 3 kembali. Berikutnya saya pilih Agung. Berikutnya hadir. Sekira cukup. Kita kembali ke form. Ini sudah ada 7 jawaban yang siswa isi. Berikutnya kita lihat di pengaturan. Pengaturan umum. Saya buka centangnya ini. Karena kalau saya tidak buka, maka anak-anak yang memakai email pribadi tidak bisa mengisi. Begitupun jika Bapak Ibu memakai akun belajar.id, maka yang ini tidak usah dicentang. Kemudian yang ini batasi 1 kali jawaban juga kita tidak centang, karena absen ini kita akan pakai berulang-ulang. Absen ini kita akan pakai berulang-ulang. Jadi tidak usah juga dicentang. Ya, dibuka centangnya. Kemudian presentasi ini tampilkan untuk menyerahkan jawaban lain. Nah, pesan konfirmasi bisa kita tulis. Terima kasih telah mengisi absensi
pada hari ini. Simpan. Kita simpan. Apalah tugasnya ketika sudah kita setting adalah kirim ini, kita pilih yang tanda ini untuk kita salin linknya, yang ini salin linknya, kemudian salin linknya kita kirim ke WA, kita sematkan di Google Classroom, kita kirim ke Telegram. Inilah link yang kita kirimkan ke siswa kita. Kemudian kita lihat responnya. Siapa-siapa yang telah mengisi absen. Ini kita membuat spreadsheet baru. Kita buat spreadsheet baru, kemudian klik buat. Kemudian kita klik kembali. Inilah hasil dari jawaban siswa kita. Selanjutnya, apa tugas kita adalah menambahkan kode. Di sini ganti nama, kode. Untuk di kolom A, kita lihat kodenya apa. Ini adalah formula pada diset kode. Untuk kolom A berisi formula yang ini, kita Ctrl C saja, kemudian pastekan di sini kolom A. Saya ulangi, pastekan di kolom A. Ada formula A1. Nah, kenapa seperti itu? Karena di sini belum kita ganti. Ini belum diganti namanya menjadi respon. Kita lihat. Masih ya. Kita ulangi. Sudah muncul. Kemudian kolom B kita ketikkan ini, Ctrl C, baru paste. Ke sini. Kemudian kolom C yang ini. Di sini saya menyediakan 9 kelas. 9 kelas. Jadi silahkan dipaste di Google Sheet-nya.
kalau misalnya Bapak Ibu mengajar lebih dari 9 kelas, maka sisa ditambah di sini ya, bisa ditambah di sini, ditambah saja if mulai dari sini sampai sini, ditambah if B1 B ditambah 12 IPS berapa, misalnya IPS 4, respon K-nya di mana dia berada, responnya dia di mana. Nah, ini kita kopikan ke sini, kita kopikan, dan muncul. Kemudian D, ini banyak ya. Jadi ini adalah formulanya, jelas kelihatan. Nah, jadi ini adalah nama kelas Bapak Ibu. Nama kelas kalau misalnya mengajar IPS, jadi sini diubah IPS 1, IPA 2, IPA 3. Jadi ini yang diubah, jadi spasi berpengaruh pada pembacaan kode. Jadi harap Bapak Ibu memperhatikan kelasnya, nama kelasnya harus sama persis yang ada di spreadsheet. Kalau ada spasi dia tidak akan terbaca. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu menambah lagi satu kelas jadi 10 kelas, maka di sini kurung penutupnya kita tambah lagi 1. Jadi kalau misalnya 9 kelas, maka kurung penutupnya menjadi 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Jadi jika 9 kelas, maka kurung penutup yang ada di sini adalah 9 kelas. 9 kurung penutupnya. Sorry, bukan 9 ya. 11. Jadi jika 10 kelas, maka ditambah plus 2 menjadi 12 kelas ya, 12 kurung penutup. Jadi ini sudah jadi. Kemudian kolom D-nya kita lihat apa yang terjadi. Kolom D ini formulanya. Kolom D formulanya adalah, kita copy paste. Ini adalah kode siswa. Ini 10 IPA 1, nomor urutnya 01. Kemudian ini 23 bulan 8. Ini 23 bulan 8 2028-21 ya. Jadi ini hanya diambil tanggal dan bulannya dan tahun.
Saya ulangi kembali, kode siswa itu adalah nama kelas digabung dengan nomor urut, digabung lagi dengan tanggal, bulan dan tahun. Nah, di sini kenapa 06 di sini? Karena dia nomor urut 6. Ini kenapa 20? Kenapa 02? Karena dia nomor urut 02. Kemudian berikutnya, apalagi di kolom E, ini kita kopikan, Ctrl C. Ctrl C, kehadiran ya. Berikutnya adalah membuat kelas untuk kita rekap otomatis dengan cara menambah sheet. Di sini kita buat ganti nama dulu ya. 10 MIPA 10 IPA 1 10 IPA 1. Di sini tadi kita terkendala masalah perumusan. Kenapa bisa itu terjadi? Karena sampel yang tadi itu saya copy dari sheet yang sudah jadi, makanya formulanya tidak terbaca. Jadi di sini kita buat sendiri, tabel sendiri ya. Jadi di sini saya tuliskan nomor, kemudian kelas, nama siswa, kemudian tanggal, ini tanggal, ini saya masukkan kembali nomor urutnya, ini sampai sejumlah siswa. Tadi siswa 10 IPA 1 itu ada 32. Ada 32. Ini masih lanjut. 38 ya. Nah, jadi di sini saya cut. Di sini 33 ya. Saya cut. Nah, nama siswa juga kita kopikan kembali. Kita kopikan kembali. Kemudian ini kelasnya 10 IPA 1. 10 IPA 10 IPA 1 ya. Kemudian kita kasih bagus dulu. Kalau misalnya kita mengajar di kelas 10 itu
1 pekan 1 kali, maka dalam 1 bulan, kalau dia 4 pekan, maka kita mengisi tanggal 4 kali. Kalau dia mengajar 2 kali dalam sepekan, maka pertemuannya dalam 1 bulan itu adalah 8 pekan. Tapi kalau dia mengajar 2 kali dalam 1 pekan, maka dalam 1 bulan dia mengajar 8 pekan. Anggaplah pekan itu adalah 8 kali ya. Dia mengajar 8 kali. Jadi kita di sini kasih kolom 10 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mulai dari sini ya, DM. Di sini saya blok sampai di bawah, baru kasih batas. Ini saya copy saja. Kemudian ini juga saya kasih. Ternyata ini tidak terblok, saya blok kembali, baru kasih pembatas. Kemudian ini kita gabungkan selnya. Ini juga saya gabung selnya dengan mengklik ini. Ini juga saya gabung selnya. Kemudian dikasih tengah. Juga tengah. Ini juga tengah. Ini masih ada yang menyeberang. Kita perbaiki tabelnya. Masih. Ya, seperti itu. Masih ada yang menyeberang ternyata. Kemudian ini kita blok. Saya blok. Untuk merapikan. Ini tanggalnya juga saya merger, gabungkan selnya. Kita tengah. Misalnya saya tulis tanggal 23 bulan 8. Ini juga
23 atau bisa sama dengan ini plus 1 ya. Baru kita scroll, baru kita tarik ya. Bulan 9. Ini dia di atas. Ini ada 1 bulan 9 kelebihan ya. Saya hapus saja. Hapus kolom. Kemudian ini bisa kita ganti-ganti sesuai dengan tanggal mengajar kita. Misalnya kita mengajar tanggal 21, ganti saja di sini 21. Karena saya tadi pakai formula, nah bisa juga di manual. Misalnya di sini 25 bulan 8. Saya ada plus satunya ya, jadi bisa diganti-ganti saja sesuai dengan jadwal mengajar Bapak Ibu. Kalau mau menambah sheet, ini klik kanan, baru sisipkan apakah kolom atau baris ya. Silahkan di pelajari sendiri Bapak Ibu. Kemudian ini tinggal kita kasih title-nya. Sisipkan baris di atas 1, 2, 3. Sini nama pengajar, kemudian mapel, kemudian di sini adalah bulan. Di sisi ada kasih masuk saja namanya Bapak Ibu di sini. Kemudian mapelnya misalnya saya fisika ya, nama pengajar, saya tulis nama saya, kemudian bulan Agustus. Kemudian tinggal dimasukkan formulanya. Atau sebelumnya dikasih judul di sini. Marker. Kemudian dia tengah. Kapan absensi online ya. Ini bisa kita tambah
perbesar atau hurufnya kita mau ganti, bisa. Kemudian tambah ukuran font seperti itu. Sisa dimasukkan formulanya. Formulanya ada di sini Bapak Ibu. Bisa dipastekan di sini. Ctrl V. Sini ada kendala, kita perhatikan ini. Dia mengambil V7, harusnya dia 9. Kita ambil 9. Ini juga harusnya di sini 9. Kemudian tanggalnya dia di kolom 8. Enter. Sudah betul, tinggal kita tarik. Apa tadi kita di tanggal 23 mulai. Sudah muncul. Di formulanya tetap itu Bapak Ibu. Ini kita tarik. Kemudian ditarik juga ke bawah. Sisa ditambah kolom. Ditambah pembatas ya. Baru kita kasih rata tengah. Seperti itu. Sisa di sini ditambah kapan. Kapan. Rekapan bulanan. Ya. Di sini hadir izin sakit, kemudian alpha. Tinggal di ke bawah seperti ini. Kemudian ditambah ini ya. Kita kasih kecil kolomnya. Kecil sekali. Seperti ini. Kemudian yang ini kita
kasih tengah, gabungkan selnya, kemudian tengah. Tinggal kita isi formnya di sini. Ini kasih tengah dulu. Sama dengan countif. Kita blok ini sampai 30. Titik koma, titik koma. Sorry, salah ya. Kita lihat. Titik koma, H dan H ya. Kita lihat kembali. Salah juga ya. Coba kita lihat. Sama dengan countif. Ini kita perbaiki formulanya. Dari D9 sampai L9. Bentar. Ini ada kesalahannya. Count ya. Counted. Ini sudah bagus. Sisa ini kita tarik ke bawah. Ini juga ini diganti I. Ini ya kita ganti I. Kemudian yang ini diganti S. Alfanya sama dengan kalau misalnya kita mengajar, anggaplah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Kita mengajar 9 kali dalam sepekan. Dalam 1 bulan ya, kita mengajar
9 kali dalam 1 bulan, maka Persnya adalah sama dengan yang ini dikurang I dikurang 0 kurang S. Bentar. 9 ya, 9. Ini nanti kalau sudah terisi semua dia akan 0 di sini. Jadi ini kita scroll ke bawah. Berikutnya kita bisa bikin rekapannya juga di sini. Berikutnya kita buat rekapannya di sini. Rekapan harian. Rekapan harian. Ini sakit, hadir, sakit, izin. Izin ya. Kemudian ini kita buat tabelnya. Dengan mengklik yang ini, jadi di sini kita sisa tanggal yang di sini harus sama tanggal yang di atas. Jadi yang ini rumusnya juga sama ya. Ini yang kita countif ya. Jadi ini saya tuliskan sama dengan countif kemudian kita sorot ini sampai ke bawah. Sampai ke set 32, set 40, baru titik koma, tanda petik, H, petik, balas. Sisa kita lebih ya, hapus ini. Sisa ini di ke bawah, sort ke bawah untuk formulanya, diganti S di sini. Kemudian ini diganti E. Kalau sudah jadi, sisa ini yang kita
kita sorot, baru tarik ke samping. Ini sudah jadi satu kelas yang terrekap otomatis. Selanjutnya untuk kelas yang lain tinggal kita duplikasikan. Saya kasih dulu batasnya ini. Ya. Ini sudah jadi satu kelas. Untuk kelas yang lain sisa kita duplikasikan, ganti nama. Ini juga diganti nama jadi 10 IPA 2. Ini juga 10 IPA 2. Ini sudah jadi rekapan yang 10 MIPA 2. Kemudian untuk 10 MIPA 3 tinggal duplikasikan lagi kembali. Ganti nama. Oh, sorry. Belum ya, ini saya belum ganti namanya ini. 10 MIPA 2 belum saya ganti namanya. Saya ini belum saya ganti ya. Itu yang dikopikan ke sini. Ke sini. Dua tadi ya. Ini belum paste. Sorry. Kelebihan ya. Saya ulangi. Saya copy ke sini. Saya copy IPA 2 ke sini. Untuk 10 MIPA 3 sama tadi diganti di sini. Ganti juga di sini. Kemudian sisa dikopikan dari absen tadi yang untuk MIPA 3. Jadi sudah selesai. Desa ini diganti namanya 10 IPA 3 ya.
Jadi sudah jadi deh absen yang terekam otomatis. Jika sekiranya Bapak Ibu punya lebih dari 3 kelas, silahkan diduplikat saja. Terima kasih pada Bapak Ibu yang telah memberikan saran pada webinar tadi. Jika ada pertanyaan, nanti saya berikan nomor WA saya di deskripsi dan link bahan materi akan saya sertakan juga di deskripsi. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan jika hal ini dianggap bermanfaat. Dan saya masih menunggu dan terbuka bagi siapa saja yang ingin memberikan masukan terkait dengan absensi online ini. Sekian dan terima kasih.